Ya, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Gubernur Banten Ratu Atut Chosia. Atut dipanggil untuk menandatangani berkas pemeriksaan perkaranya yang dinyatakan lengkap. Ya, ini dalam waktu maksimal 14 hari, tim Jaksa KPK menyusun berkas dakwaan untuk tersangka Gubernur Banten Ratu Atut Chosia. Berkas dakwaan yang telah rampung terkait kasus suap sengketa Pilkada Lebak. Tim penyidik KPK memanggil Atut untuk menandatangani berkas pemeriksaan perkaranya yang segera dilimpahkan ke pengadilan. Sebelumnya KPK menetapkan Atut sebagai tersangka dalam 2 kasus berbeda. Lalu bagaimana jalannya pemeriksaan di gedung KPK? Kita akan bergabung bersama rekan kami Arif Perkasa. Ramlan Hakim, siapa saja yang diperiksa di KPK hari ini? Baik, Anggi Divi dan juga pemirsa, memang pada siang hari tadi, pengacara Ratu Atut Chosia yakni Tubagus Sukatma menjelaskan terkait dengan berkas pemeriksaan Ratu Atut Chosia yang telah dinyatakan lengkap atau P21 dan rencananya pada akhir April mendatang berkas tersebut akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Untuk persidangannya sendiri memang akan, apabila tidak terjadi hambatan, akan dilaksanakan pada awal Mei mendatang. Tubagus Sukatma menjelaskan bahwa nantinya akan ada beberapa orang saksi yang akan dipanggil atau didatangkan dalam persidangan Ratu Atut, namun ia belum dapat menjelaskan untuk hari ini siapa saja nama saksi-saksi yang akan dipanggilnya nanti. Terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, yakni terkait dengan kasus tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh mantan Ketua Umum Partai Demokrat yakni Anas Urbaningrum. Kedua orang tersebut yakni Sekjen DPR RI Winan Tuning Tiastiti. Ia diperiksa sebagai saksi dalam TPPU Anas yakni terkait dengan keterlibatan Anas yang saat itu menjabat sebagai anggota DPR RI. Sedangkan untuk saksi kedua terkait TPPU Anas yakni Arif Rahmat Hakim, mantan Sekjen KPU yang saat ini juga menjabat sebagai Sekjen KPU. Ia diperiksa sebagai saksi dalam kasus TPPU Anas terkait dengan keterlibatan Anas Urbaningrum sebagai komisioner KPU pada tahun jabat 2001 hingga 2005. Dan saat ini KPK masih memeriksa satu orang yakni Richard Joslino. KPK belum memberikan klarifikasi lanjutan. Richard Joslino ini diperiksa sebagai apa dan terkait dengan kasus apa. Namun memang berdasarkan informasi yang berhasil kami himpun, Richard Joslino dipanggil terkait dengan kasus penggelembungan dana yang ada dalam PT Pelindo. Sekian yang dapat saya kabarkan kepada Anda pemirsa. Kembali ke studio bersama Anggi dan Divi. Ramlan Hakim, terima kasih atas laporan Anda langsung dari gedung KPK. Pemirsa, kami akan kembali di Kabar Petang dengan informasi lainnya, di antaranya bagaimana